Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman di podcast dari kelompok 7 PDB 122. Yeay. Nah, di sini sebelumnya kenalin juga ya Kak ya. Nama aku Naila Sabita Amalia Sofa, biasa dipanggil Naila dari Universitas Airlangga, baru semester 2 nih Kak. Nah, di sini aku nggak sendiri nih teman-teman, di sini ditemani juga sama kakak yang keren banget. Boleh kenalan dulu nih Kak? Ya, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Familias, biasa dipanggil Fahmi. Kalau di FEB ini ada panggilannya, namanya Cakmi gitu ya. Soalnya aku dulu juga salah satu duta FEB juga gitu teman-teman. Jadi ya brandingku di FEB itu seperti itu. Gitu. Aku mahasiswa semester 8 sekarang, jadi tinggal skripsian saja dan yang insya Allah akan dilaksanakan juga sidang skripsi di minggu depan. Alhamdulillah, keren banget ya teman-teman. Wah, kalau gitu boleh langsung masuk ke podcastnya aja nih Boleh, ya. boleh. Nah, sebelumnya akhir-akhir ini berarti karena semester 8 berarti akhir-akhir ini kesibukannya cuma skripsi aja atau ada hal lain ya? Ya, jadi kalau aku sendiri selain skripsi sekarang ada beberapa pekerjaan juga, itu selain freelance juga editing juga, karena aku suka ngedit banget anaknya. Gitu. Jadi nggak hanya tentang skripsi aja, perkuliahan aja, akademik aja, namun dari dunia non akademik pun aku juga turut mengimbanginya, entah itu dalam dunia organisasi ya. Karena dulu di semester 7 aku juga beberapa kali ikut organisasi juga, dan semester 8 ini masih tetap ikut organisasi meskipun di ekstrakurikuler yang ada di ini ya, di kabupatenku gitu. Nah, di situ aku sebagai media di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama PCI Penuh Mojokerto. Jadi nggak hanya di internal kampus saja, tapi di eksternal kampus pun aku juga ikut. Berarti kakaknya asli Mojokerto ya? Iya, betul. Asli masih Jawa Timur, dekat-dekat sini. Iya, ya? betul. Kalau boleh tahu, emang UNER ini dulu itu pilihan pertama banget atau pilihan kesekian gitu ya? Nah, ini teman-teman yang harus aku ceritakan juga ya buat kalian yang sekarang kan juga teman-teman lagi UTBK nih ya kan. Jadi semangat-semangatnya lah untuk mengejar mimpi di dunia perkuliahan. Aku dulu adalah salah satu siswa yang ada di SMK Negeri 1 Pelangi Mojokerto. Aku dulu program studinya ataupun jurusannya adalah akuntansi dulu. SMK akuntansi, karena kan kita SMK itu akan berbeda halnya ya dengan anak SMA ya. Anak SMA pasti kalian udah digembleng nih buat masuk universitas. Namun anak SMK masih belum ada nih. Kita digembleng apa? Fokusnya kerja gitu ya. Ranahnya akan beda gitu sama anak-anak SMA. Nah, hal tersebut pada saat aku kelas 3, aku tuh kepikiran. Pada saat itu kan Covid ya. Kalau anak SMK tuh kerja apa ya, Man? Apa yang diharapkan gitu kan? Nggak ada gitu kan. Akan sulit gitu ketika kita mencari pekerjaan pada masa itu. Cuman aku berpikir lagi, aku harus kuliah nih. Nah, aku dulu SNMPTN itu memilih di Universitas Brawijaya, akuntansi murni sama ekonomi pembangunan, tapi kodarullah nggak lolos gitu kan ya. Aku mencoba lagi juga di SBMPTN juga, itu di Universitas Negeri Surabaya, pilih pendidikan akuntansi sama akuntansi murni juga nggak lolos. Dan banyak sekali beberapa universitas yang udah aku cobain juga jalur mandirinya, tapi karena memang masih belum rezeki aja ya di situ ya. Rezekinya memang di Universitas Airlangga. Siapa sangka jadi teman-teman UTBK di Universitas Airlangga dulu adalah salah satu mimpi orang-orang yang lain ya. Yang apalagi dia anak SMA gitu udah kalau Jawa Timur pasti terkenalnya UNER gitu kan ya. Nah, aku dulu nggak berekspektasi memilih di Universitas Airlangga. Namun pada saat itu aku UTBK tuh di sini di FEB di kampus B. Kayak aku melihat kok bagus gitu ya kan. Terus jadi jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi kita pada pandangan pertama meskipun dia bukan pilihanku gitu kan ya. Bahasanya seperti itu, tapi ternyata kita jodoh nih sama Universitas Airlangga. Dan siapa sangka gitu, aku dulu memang ada basic di pendidikan agamanya. Aku dulu MI gitu kan ya, kalau kita bilangnya SD, aku dulu MI, MTS gitu kan ya. Jadi sedikit banyak itu mengenal bahasa Arab, terus fikih muamalah, Al-Quran, hadis, ekonomi. Dan itu ternyata dipelajari juga di ekonomi Islam gitu. Fun fact-nya kalau kalian belum tahu ya, ekonomi Islam kita itu nomor 1 lah teman-teman di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Jawa Timur ya? Gak cuma Jawa Timur. Nah, itu sih sedikit ceritaku. Jadi aku nggak lolos universitas itu kalau dihitung itu sekitar 13 kali ya. 13 kali, terus di jalur mandiri alhamdulillah dapat beasiswa juga sampai semester 8 ini gitu. 2 beasiswa ya, jadi di Black Scholarship sama kalau kita sebutnya itu kuliah gitu.
Keren banget ya kak ya. Perjalanannya berarti panjang ya. Banget. Nggak segampang itu. Iya ya. betul-betul nggak segampang itu, dan Universitas Airlangga pun memilih SMK Negeri 1 Kemalagi itu hanya cuma 2 alumni aja, aku sama katingku gitu. Dan ada satu lagi sih, ini ada tingkat tapi dia tuh bukan FEB, dia tuh di FIB kalau nggak salah, sastra Inggris. Dan cuma itu aja sampai di situ, sampai di angkatan 21 itu di 2022 sampai 2023 kemarin masih belum ada yang lolos di Universitas Airlangga. Berarti kakak ini termasuk orang terpilih gitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu, disyukuri saja. Dan alhamdulillah, dan kakak juga selama ini berarti apa, walaupun mungkin bukan pilihan pertama atau bukan impian juga, tapi lancar-lancar aja kan, ada struggle juga selama kuliah ini. Pastinya ya, semua orang itu mengalami struggle pada saat dunia perkuliahan, apalagi dari awal-awal kayak aku, ini ekonomi Islam ini bahas apa, ya Allah, fikih muamalah, Al-Quran dan hadis, semuanya disangkut pautkan sama Al-Quran dan hadis, dan bahkan skripsi pun abstraknya itu abstrak Arab loh kalau kalian tahu. Jadi nanti pada saat sidang pun kita itu membaca gitu kan. Kalau kita kena dosen penguji yang biasanya di bahasa Arab, Al-Quran hadis fokusnya, itu kita disuruh baca gitu kan. Nah itu aku agak takut juga sih, tapi ya gak apa-apa lah, kita pelajari aja. Struggle-nya itu pada saat maba, karena kita online kan, masih belum ketemu satu sama lain. Jadi menurutku adaptasinya itu masih kurang lah pada saat angkatan 2020 dan 2021. Cuman kalian angkatan 2022 ataupun angkatan 2023 udah merasakan dunia kampus pada saat aspek itu seperti apa gitu kan. Kalau aku dulu nggak ada merta, ya kan, online nggak ada merta. Jadi setelah PPKMB itu langsung ke ospek fakultas. Kalau di fakultas itu ada yang namanya pigmen gitu kan. Kalau fakultas online gimana kak? Kalau misalnya di eval itu? Nah, dulu itu dimasukin di breakout room teman-teman, sesi ice breakingnya gitu ya. Kita bahasnya sesi ice breaking gitu ya. Gitu. Terus ya struggle-nya lagi ya karena mungkin awal-awal masuk ke Surabaya juga dulu kan, aku juga harus beradaptasi sama suhu ya. Karena Mojokerto dingin banget, di sini panas banget gitu kan. Kata orang Surabaya itu mataharinya ada banyak gitu, 12 sampai gitu ya. Kalau kata aku simulasi neraka gitu ya, makanya jangan banyak dosa gitu ya, biar Surabaya nggak tambah panas. Betul. Terus kalau boleh tahu juga dengar-dengar kakak ini ikut MBKM ya, selain organisasi ataupun ya pengalaman selama kuliah. Jadi boleh tahu nggak? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang kurang tahu MBKM itu sebenarnya apa gitu, terus apa aja manfaatnya apa aja gitu juga boleh. Jadi MBKM sendiri teman-teman, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini juga salah satu program kerjanya yang dari Kemendikbud itu, dimana ini juga dikhususkan sebagian dari PTS, sebagian juga dari PTN. Nah di Universitas Airlangga ini sudah menerapkan dari tahun angkatan 2019 ya. Itu tahun pertama dimana dari cutting itu kakak tingkat kita udah mulai MBKM tuh, dan aku juga kayak kepingin sih dulu itu kan, MBKM ini apa sih gitu kan. Aku juga bingung pada saat dulu kan, oh ternyata tuh seperti ini. Jadi MBKM itu teman-teman gak hanya sekedar kita magang, studi independen, terus habis itu juga ada kewirausahaan kampus mengajar, terus ada wirausaha merdeka, dan ada PMM, satu lagi apa ya aku lupa gitu. Nah itu salah satu beberapa dari program kampus merdeka yang aku ikutin itu adalah magang sama studi independen. Aku ikut dulu. Nah dari MBKM ini pastinya outputnya itu juga banyak gitu ya. Apalagi dari kita mahasiswa yang sekiranya tuh pengen benefitnya yang nggak main-main, tapi kita tuh pengen explore di dunia luar, nggak hanya kita teori saja gitu. Aku dulu SMK 70% praktik, 30% teori. Berarti lebih kebiasa langsung praktik. Iya, terus kagetnya di perkuliahan 70%-nya teori, 30%-nya praktek gitu kan. Nah itu yang harus kita adaptasi sih. Kalau MBKM menurutku sangatlah benefit banget buat kalian, apalagi mahasiswa yang habis ini mau semester 5, minta tolong banget dipersiapkan, karena dari MBKM itu nggak hanya 1000 aja daftar, bahkan satu posisi aku kemarin di Lasnas LMI itu hampir 5.000-an dalam satu posisi yang daftar. Dan qadarullah dari Lasnas LMI itu hanya memilih 2 orang dari Universitas Airlangga, dua-duanya di ekonomi Islam lagi apalagi itu. Nah, berarti kakak ini ikut MBKM dari semester 5 langsung mendaftar juga? Ya, aku ikut 2 kali di semester 5, itu studi independen di PT Arkatama Multi Solusindo di bagian digital marketing ya. Lalu yang kedua itu magang bersertifikat itu di Lasnas LMI Surabaya sebagai project manager pemberdayaan masyarakat. Berarti kira-kira
udah banyak pengalaman kakak di MBKM. Nah ini output yang kakak rasakan banget gitu, apa perbedaan selama kurang kalau dibandingkan sama 4 semester yang teori aja gitu? Oke, nah ini yang harus aku ceritakan ya sama kalian, biar kalian juga ngiler, oh ternyata MBKM benefit itu ya gitu kan, seproper itu gitu buat kita ikuti. Jadi kalian itu mengikuti MBKM teman-teman gak hanya dapat konversi, yang pertama itu dapat konversi gitu kan, tapi nggak semua jurusan juga menerima konversi itu, tergantung. Biasanya kalau di ekonomi Islam itu kebijakannya adalah sesuai dengan mata kuliah yang sudah kita konversikan. Misalkan posisiku di project manager pemberdayaan masyarakat. Nah apa aja sih yang sekiranya kamu lakukan di pemberdayaan masyarakat? Jadi misal katakanlah penyaluran zakat, infak, wakaf atau sedekah. Nah hal tersebut itu juga harus sesuai dengan matkul apa? Manajemen siswa kalau di aku. Nah, jadi tergantung prodinya juga. Iya, tergantung prodinya juga. Kayak hukum kan kalau kalian masuk ke ekonomi Islam kan juga nggak nyambung gitu kan ya. Jadi harus nyambung gitu. Ketika kalian bisa nyambung itu juga biasanya prodi itu pasti memperbolehkan itu konversinya. Jadi konversi 20 SKS teman-teman. Aku dulu konversi 20 SKS di semester 5, konversi 20 SKS lagi di semester 7. Hidupku tuh penuh banyak konversi kalau kamu tahu ya. Jadi aku tuh gak hanya konversi di MBKM aja, di KKN pun aku konversi ya. Kemarin kebetulan kan kita nge-build programnya gitu dari anak FSK sama anak FEB. Kita jalan-jalan tuh ke Malaysia gitu. Jalan-jalan 1 minggu lebih lah pada saat itu. Nah itu alhamdulillah bisa dikonversi. Selain kita jalan-jalan, kita juga ada pengabdian masyarakatnya dikit-dikit lah ya. Tapi nggak banyak ya. Tapi alhamdulillahnya bisa dikonversi gitu. Kita kembali lagi ke MBKM. Nah, outputnya selain tadi kita bisa konversi 20 SKS, kita juga dapat tuh yang namanya uang gitu kan ya. Itu namanya BBH, bantuan biaya hidup. Nah, bantuan biaya hidup itu diberikan ada 2 termin biasanya, di tengah sama di akhir. Nah, di tengah itu berapa juta, di akhir berapa juta. Pokoknya total iya per orang. Jadi per orang itu dapat sekitar 14-an kalau nggak salah. Kalau kamu nggak keep, kalau keep itu dipotong 700.000 per setiap bulan. Karena kita udah dapat dari pemerintah nih, masa pemerintah ngasih double kita, kan nggak mungkin kan. Jadi ketika kalian non keep bisa dapat 14 juta dari 1 semester itu. Kan sangat lumayan kan gitu. Apalagi kalau magang kita bisa memperbanyak relasi, kita juga bisa memperbanyak ilmu pengetahuan kita yang sudah kita dapatkan di kampus, kita aplikasikan di situ. Jadi nggak hanya dari kampus aja kita mendapatkan ilmu, tapi di tempat magang pun banyak banget kita mendapatkan ilmu secara langsung gitu. Kita terjun ke lapangan langsung. Oh ternyata kerja itu seperti ini gitu loh. Jadi kalian nanti ketika sudah menjadi alumni dan tidak menjadi mahasiswa lagi ya di Universitas Erlangga, kalian juga bisa tuh yang namanya sudah mengetahui oh ternyata dunia kerja udah kayak gini kok. Jadi menurutku persiapan kalian untuk pasca kampus itu sangatlah gampang gitu. Biar nggak kaget juga iya, betul, biar nggak kaget juga, dan itu memperbagus CV kalian juga. Oh ternyata ini ada pengalaman atau experience nih di bidang ini. Nah itu menjadikan salah satu portofolio kalian juga buat nanti kalian rekrutmen ataupun juga pada saat misalkan kepingin S2 gitu kan ya. Nah itu juga salah satu benefitnya lah yang bisa kamu dapatkan. Terus ya kayak akhir-akhir ini tuh banyak, aku tuh lihat kayak di sosmed, kayak mungkin di X atau di mana itu banyak rata-rata karena adanya program MBKM ini, jadi mahasiswa itu banyak yang udah gak tertarik sama organisasi, jadi lebih tertarik ke MBKM-nya. Nah, jadinya karena mahasiswa ini tidak terlalu tertarik sama ini, jadi rasa kepemimpinan mahasiswa itu menurun Kak. Nah, kira-kira karena ada peluang mahasiswa tertarik di MBKM, apakah MBKM ini bisa sebagai wadah gitu untuk kita tuh meningkatkan rasa kepemimpinan selain lewat jalur organisasi ataupun kepanitiaan atau yang lain? Oke, paham. Ya, jadi ini menjadi salah satu masalah juga ya buat internal kampus, apalagi di organisasi kemahasiswaan atau kita bisa sebutnya namanya Ormawa ya. Aku di Ormawa sendiri, di Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada saat itu aku juga studi independen. Jadi balance antara perkuliahan dan juga organisasi dan juga studi independen. Nah, yang berikutnya di semester 7 aku tuh jadi Menteri Pengembangan Kreasi dan Prestasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu pun aku juga sebagai Project Manager Pemberdayaan Masyarakat di Lasnas LMI. Nah, teman-teman sekalian, ketika kalian mengejar yang namanya BKM, jangan mengejar yang namanya uang aja, jangan mengejar yang namanya benefitnya aja. Tapi kalian lihat peluangnya, apakah hal tersebut bisa menjadikan kalian itu lebih baik lagi, entah itu dari sisi leadershipnya tadi, kepemimpinannya gitu kan.
Karena kepemimpinan itu nggak hanya dilihat kamu dari segi organisasi internal kampus, tapi bisa mulai kamu lihat itu di dunia eksternal, di dunia seperti magang di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Itu sangatlah melatih kalian buat kepemimpinan. Apalagi aku kan di project manager ya, jadi aku harus ngelit timku, di mana dari situ ya terkait dari pemberdayaan masyarakat. Misalkan minggu ini kita ke Bakalan, minggu ini kita ke Pasuruan, minggu ini kita ke Malang, minggu ini kita ke sini ke situ. Nah, hal tersebut kan juga perlu yang namanya apa? Manajemen waktu, manajemen orang juga gitu kan. Terus habis itu dari kita sendiri juga punya planning gitu. Nah, hal tersebut juga meningkatkan kepemimpinan kita ataupun juga jiwa leadership kita dari sisi apa? Dari sisi keprofesionalitas kita. Jadi nggak hanya di kampus aja kita belajar, misalkan kamu ini jadi kadif gitu kan ya, atau jadi salah satu koor di kepanitiaan. Itu juga udah bagus gitu loh. Namun apakah hal tersebut cukup? Enggak menurutku. Kalian juga harus melihat dari sisi eksternal kampus. Karena internal kampus pun masih banyak gitu yang perlu dibenahi. Apalagi ormawa-ormawa sekarang itu juga perlu adanya apa? Inovasi. Karena kalau tidak ada inovasi, bakalan organisasi kalian itu akan mati. Karena apa? Yang seperti kamu bilang tadi, fenomena-fenomena yang ada di X, di beberapa media sosial yang lainnya, mereka lebih tertarik MBKM, tidak tertarik organisasi. Nah itu sangatlah menjadi masalah mau membuat kalian ya fungsionalis organisasi itu harus berbenah diri. Karena berbenah diri itu juga sangat penting. Inovasi dari entah itu segi proker ataupun juga dari segi internalnya kalian itu juga perlu dibenahi. Menurutku orang-orang yang sekiranya bisa meng-guide banyak orang, meskipun di sini trennya adalah lagi MBKM, lagi magang, benefitnya lebih banyak ini, organisasi capeknya aja, paling kalian disuruh jual risol lain sebagainya. Itu kan juga harus menjadi harus menjadi sebuah adaptasi juga buat kalian gitu loh. Kalian juga harus berbenah diri. Nah, hal tersebutlah yang mungkin menurutku sama-sama harus balance antara organisasi dan ketika kalian mengikuti MBKM. Nah, kira-kira kalau misalnya kita udah ikut MBKM nih Kak ya, nah, terus tapi kita tuh orangnya tuh emang sebelumnya tuh nggak ada pengalaman dalam leadership dan kawan-kawan, gimana cara atau mungkin kakak punya tips dan trik gitu ya buat teman-teman yang mau ikut MBKM tapi juga sekaligus meningkatkan soft skill atau leadership itu sendiri. Oke. Jadi MBKM itu nggak hanya kita belajar mengenai bagaimana cara bekerja sama atau teamwork dengan baik, bagaimana cara bekerja dengan sesuai dengan job desk kita, enggak. Tapi dari itu tadi ya, jiwa leadership itu sangatlah penting. Misalkan kalian ditunjuk ini ya, disuruh untuk membuat beberapa kelompok gitu kan, pasti kalian juga akan tunjuk-tunjukkan gitu, kamu aja yang jadi ketua kelompoknya, kamu aja yang jadi kelompok. Nah itu juga aku rasakan pada saat dulu ya, gak ada nih yang mau jadi kopting gitu kan ya, gak ada yang mau jadi ketua angkatan gitu. Ini siapa terusan yang mau jadi ketua angkatan? Akhirnya kita apa? Musyawarah mufakat lain sebagainya, kita voting. Itu kan kayak apa ya, menurutku itu wasting time banget gitu kan ya. Kalau kalian mempunyai jiwa leadership, itu juga salah satu menjadi plusnya gitu buat diri kalian. Nah, tapi masalahnya nggak semua orang memiliki itu gitu kan ya, nggak semua orang memiliki itu. Jadi menurutku ketika kalian nanti terjun di dunia masyarakat, terjun di dunia organisasi ataupun juga di magang dan studi independen tadi melalui program MBKM, kalian juga harus itu mulai mengasah yang namanya public speaking, teamwork, terus juga tadi masalah leadership gitu ya. Kalau kalian nanti ya di perusahaan ingin, aku kepingin jadi manajer tuh. Manajer kan juga salah satu skillnya apa? Leadership gitu kan. Manajer juga skillnya adalah leadership yang penting gitu. Jadi nggak hanya kalian nyuruh-nyuruh orang gitu. Bedakan ya antara ini apa bos sama juga pemimpin yang baik gitu ya. Jadi bos dan pemimpin itu beda gitu teman-teman. Pemimpin adalah orang-orang yang bisa mengayomi tanpa hanya menyuruh saja. Tapi bos kan hanya menyuruh, ayo ini kerjakan itu. Tapi kalau pemimpin enggak, mereka itu juga harus menjadi seorang yang bisa dicontoh. Jadi leadership itu enggak hanya tentang kalian memerintah orang, kalian menyuruh orang, enggak. Tapi di situ halnya menurutku kalian itu bisa mengeksplor diri kalian, enggak hanya dari menyuruh-nyuruh orang aja, tapi kalian juga harus berawal dari diri kalian sendiri. Apakah aku ini memang menjadi pantas gitu untuk menjadi salah satu sosok pemimpin yang amanah, jujur, dan juga bisa dipercaya sama orang gitu. Nah, hal tersebut itulah yang menurutku bisa kalian pelajari di MBKM. Jadi nggak hanya di internal kampus loh, nggak ada yang namanya pelajaran kita kepemimpinan ya jadi gini. Yang mungkin pada saat
kalian ekstrakurikuler ataupun di UKM kalian dipelajari itu, organisasi kalian melajari itu. Kalau di mata kuliah kayak saya ekonomi dan bisnis nggak ada ya namanya apa makul kepemimpinan gitu, apalagi PDB dulu angkatan 20 nggak ada gitu kan. Sekarang mungkin ada berpikir kritis gitu kan. Nah sekarang nggak ada gitu angkatanku. Apa yang bisa kita pelajari dari kuliah ya, kita ikut MBKM ini gitu. Selain kita mengasah dari kegiatan kita ataupun pembelajaran kita yang sudah kita dapatkan di kampus, kita juga bisa mengasah yang namanya leadership itu tadi. Meskipun kalian di sini masih belum paham leadership yang baik itu seperti apa, ya mungkin setidaknya kalian juga bisa mempelajari tersebut mulai dari orang-orang yang kalian kenal yang bisa menjadi role model kalian. Aku dulu banyak beberapa role model yang sekiranya itu, oh ternyata mas ini tuh kayak gini ya. Apalagi Presbem FEB dari tahun ke tahun itu sangat-sangat keren banget, dan itu menjadi role modelku tersendiri. Apalagi ada dosen gitu kan ya, yang menjadi ketua ini, ketua itu, aktif sana sini gitu kan. Nah hal tersebut itu menjadikanku motivasi gitu. Apalagi yang namanya Profesor Dr. Tika Widyastuti itu ya. Kalau kalian tahu, beliau itu juga salah satu wadik di vokasi perempuan. Beliau juga salah satu Presbem FEB juga pada tahunnya gitu. Terus juga banyak gitu publikasinya, lalu juga banyak sekali yang namanya aktivitasnya setiap hari, bahkan dari jam ke jam itu beliau itu juga ada kegiatan yang berbeda-beda gitu loh. Nah dari hal itulah yang menurutku perlu adanya kalian sebuah ataupun seorang role model gitu buat kalian tiru untuk entah leadershipnya ataupun sifatnya dan lain sebagainya. Berarti emang teori itu mungkin penting untuk meningkatkan leadership, tapi lebih efektif kalau kita tuh langsung mengalaminya gitu ya Kak ya. Jadi mau nggak mau nanti secara nggak langsung kalau kita ikut MBKM nanti secara nggak langsung itu tuh terlatih di diri kita sendiri selama kita tuh berusaha juga ya Kak. Ya, yang penting adanya ikhtiar, usaha, kalian doa, pasti kok dari semua hal yang kalian pinginkan itu pasti tercapai. Udah lama nih Kak kita ngobrol-ngobrol nih Kak, nggak kerasa ya teman-teman, karena ya mungkin kita ada keterbatasan waktu, kita mau udah di penghujung acara nih ya teman-teman. Nah mungkin Kakak ada pesan-pesan terakhir gitu buat teman-teman yang istilahnya closing statement ya, gitu ya. Kalau dari aku sendiri pastinya karena ini fokusnya adalah di bidang MBKM, kuliah dan juga organisasi. Karena aku juga hampir 4 tahun ini kan ya kuliah ya, dari Agustus 2020 aku menjadi maba dan sekarang hanya tinggal menghitung hari aku menjadi alumni gitu teman-teman. Aku berpesan kepada kalian semua, manfaatkan waktu dengan baik-baik banget, karena waktu itu juga nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa dibeli dan juga nggak bisa dimundurkan ulang. Pastikan kalian juga merasakan apa yang saya rasakan, dimana dari kuliah itu nggak hanya tentang kuliah pulang atau kuliah rapat dan kuliah rapat, tapi dari hal itulah yang sudah harus bisa kita tafsirkan, dimana dari mahasiswa itu sekarang sudah menjumpai berbagai macam masalah, sudah menjumpai berbagai macam banyaklah, intinya itu dari kalian sendiri tidak bisa mengatasinya. Nah, hal tersebutlah menurutku bisa kalian coba di berbagai macam experience, salah satunya MBKM tadi. Meskipun kalian organisasi, jangan takut organisasi kalian kehambat, jangan takut akademik kalian terhambat, karena pada saat MBKM pun alhamdulillahnya nih ya, aku dapat IPS itu 4 gitu, dapat IPS 4, dimana dari situ nggak semua orang mendapatkan IPS 4 kan. Dan pada saat itu memang alhamdulillah bersyukur banget, aku experience dapet, duitnya juga dapet gitu kan, nilai juga dapet gitu. Nah hal tersebutlah yang menurutku perlu kalian adakan evaluasi diri, apakah aku mau daftar kemana, entah stupen, entah magang, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, ataupun juga wirausaha merdeka. Itu menjadi salah satu pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan minat kalian gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih seperti itu ya, apalagi kalian juga mungkin ada yang masih semester 2, semester 4, sekarang semester 6, kalian siapkan baik-baik. Kalian MBKM semester 7 pun juga nggak apa-apa. Kalau dari FEB itu MBKM-nya maksimal itu 2 kali ya, mungkin beberapa fakultas juga sama. Jadi menurutku 2 kali itu kalian maksimalkan dan kalian ikuti aja. Siapa tahu kalian juga beruntung, kalian bisa mendapatkan experience, nilai, terus juga relasi, karena relasi itu juga menurutku sangat penting banget gitu ya buat kalian nanti nyata itu di dunia kerja, di dunia profesional. Dan juga ada beberapa yang sekiranya mungkin ada matkul yang nggak ngerti gitu kan, kalian
tanyakan nih ke teman-teman kalian yang biasanya kalian temui di magang, oh ternyata dia paham gitu kan. Nah itu sih teman-teman kalau dari aku seperti itu. Ya, keren banget ya teman-teman, mulai dari pengalaman, tips and trik, dan yang mungkin banyak manfaat yang kita dapatkan atau hal-hal baru yang kita dapatkan dari cerita-ceritanya nih Kak. Ya, karena keterbatasan waktu, di sini saya sebagai moderator pada podcast kali ini mohon maaf bila ada kesalahan. Maaf juga ya Kak kalau misalnya tadi ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling